Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zezan Pleasure. Kali ini kita masuk handphone Realme 5 ya teman-teman. Ini Realme 5 kasusnya bootloop stuk di logo. Kemudian saat kita lakukan pengecasan, handphone stuck di logo petir. Dia tidak mau nambah, dan juga saat bata chargernya dilepas, logo petirnya masih ada ya teman-teman. Nih teman-teman perhatikan, kita akan coba hidupkan terlebih dahulu handphone ini. Di sini kami lepaskan baterainya terlebih dahulu dan pasangkan ulang, dan kita tekan power sambil kita tunggu apakah benar handphone ini stuck di logo. Kebetulan handphone info dari teman yang mengoper ya teman-teman. Ini infonya stuck logo, dan kita akan coba tunggu apakah benar handphone stuck di logo atau tidak. Agar handphone tidak mati daya, di sini kami akan colok charger untuk menghindari mati daya ketika saat booting. Mana tahu handphone sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Oke. Teman-teman simak video ini sampai akhir. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini. Tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Di sini kembali kami benarkan kepada teman-teman, kami sampaikan kepada teman-teman. Jadi kita masih tahap belajar, bukan berarti kita ahli dalam bidang ini. Namun di sini kita berusaha untuk menyampaikan ilmu yang kami punya kepada teman-teman semua yang menonton channel ini, dengan harapan ilmu yang kami sampaikan sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman pemula semuanya. Oke, ini videonya sudah kami percepat, namun handphone masih stuck ya teman-teman, dan kita tunggu. Di sini juga masih stuck. Dan untuk memastikan handphone ketika kita charger muncul logo petir, itu dia tidak masuk pengecasan dan tidak muncul logo pengisian daya ya teman-teman. Dia stuck di logo petir seperti ini. Anehnya ketika kita lepas charger, dia masih stuck. Biasanya dia kan tidak stuck seperti ini, dia lepas dan mati. Seharusnya seperti itu, tapi ini meskipun pengecasannya dilepaskan, dia masih stuck logo petir. Oke, kita akan tangani handphone ini. Kebetulan handphone ini chipsetnya Qualcomm ya teman-teman. Untuk chipset Qualcomm itu tidak support outnya, dan kita coba menggunakan ISP. Ini kita gunakan UV box ya teman-teman. Dan untuk menggunakan UV box, di sini kami tampilkan USB pinout-nya. Ini USB pinout dari Searching browser yang kami tampilkan, dan kita kasih celah terlebih dahulu untuk penjamperan titik USB-nya. Kebetulan kita potong seperti ini ya teman-teman, agar mudah nanti saat kita melakukan penjamperan adapter UV-nya. Oke. Ini kita buang terlebih dahulu dan kita rapikan terlebih dahulu, dan nanti setelah ada celah barulah kita lakukan penjamperan ISP-nya. Dan di sini kita butuh 3-4 jamperan ya teman-teman. Seperti biasa kita butuh jamperan CLK, CMD, data 0 dan ground. Untuk PCC key dan PCC kita ganti dengan baterai dan USB ya teman-teman. Jadi di sini kami tidak menampilkan tampilan mikroskop. Sebenarnya tampilan mikroskop sudah kami ambil sebelumnya, tapi karena drive C-nya penuh sehingga rekamannya tidak sempurna ya teman-teman. Jadi rekamannya putus di tengah jalan, jadi terpaksa kami tampilkan seperti ini. Untuk pengejaan ISP ini teman-teman perlu hati-hati, karena resiko terbesar dalam mengatasi permasalahan ini yaitu adalah saat melakukan ISP ini. Jadi kita perlu hati-hati untuk melakukan ISP. Pastikan ISP-nya ini benar-benar pas di titik yang kita jumper ini ya teman-teman. Oke, kita mulai melakukan penjamperan. Di sini kami mulai menggunakan data 0 terlebih dahulu ya teman-teman.
Ini data 0 kita jumper sesuai arahan gambar yang kami tampilkan. Ini arahan data 0-nya yang paling ujung ya teman-teman, dan kita jumper dan pastikan jumperan ini benar-benar pas agar nanti tidak lepas jumperannya ini ketika kita menghubungkan ke adapter ke UV box-nya. Jadi kita posisikan jumperan ini tidak mudah putus ya teman-teman. Biasanya sering berkendala itu saat melakukan USB seperti ini, itu jumperan ini sering lepas ya teman-teman. Dan juga biasanya kawat jumper ini bertemu biasanya juga menyebabkan error saat melakukan identify. Oke, ini kita pastikan terlebih dahulu 4 jumperan ini benar-benar batas. Ini bagian ground. Oke, bagian ground kami menggunakan ke bagian kaleng yang ini ya teman-teman. Setelah melekat seperti ini, kita arahkan ke tampilan UV box-nya. Di sini kami pasangkan terlebih dahulu handphone ke buzzernya, dan kita pasang soket baterai serta semua soket USB-nya ya teman-teman. Yang pasti itu soket baterai dan soket USB, tanpa soket LCD pun bisa ya teman-teman. Oke, di sini kami kasih penyanggah terlebih dahulu. Di sini kami gunakan pena. Kemudian kita pasangkan adapter UV-nya ke UV box. Dan teman-teman siapkan USB yang bagus yang nanti berfungsi untuk mengganti PCC ya teman-teman. Oke, ini kami buka terlebih dahulu device manager. Di bagian device manager ini kita mengetahui apakah handphone sudah terdeteksi Qualcomm-nya teman-teman. Oke, kita klik device manager, kemudian handphone sudah terbaca di Qualcomm AS USB Qualcomm ya teman-teman. Ini kita jalankan UV MMC Toolbox. Oke, kita jalankan UV MMC Toolbox dan kita posisikan terlebih dahulu handphonenya tidak mudah lepas ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita identify. Jangan lupa teman-teman checklist bagian direct ya teman-teman. Checklist direct, kemudian identity MMC. Kita tunggu di sini beberapa saat. Yang sering bermasalah di sini adalah saat penjamperan ya teman-teman, dan kondisi MMC juga biasanya bermasalah ya teman-teman. Nanti kita akan cek sekalian MMC-nya karena sudah terhubung juga ke UV box. Berhubung kita sudah gunakan UV box, nanti kita akan cek sekalian MMC-nya. Oke, ini masih belum terdeteksi. Oke teman-teman, ini biasanya kalau ini error ya. Oke, kita cek lagi ke bagian jumperan. Kemungkinan ada jumperan yang lepas atau ada kawat jumper yang ngeground. Oke, kami cek. Di sini ada kawat jumper yang lepas di bagian CLK-nya. Dan ini kami lakukan penjamperan ulang. Setelah penjamperan ulang nantinya kita coba hubungkan lagi seperti tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan MMC-nya masih bisa kita pakai dan tidak ada kendala nanti saat proses identity dari UV box ini. Ini sudah kita lakukan penjamperan ulang tadi karena di bagian CLK-nya lepas ya teman-teman. Kita jumper ulang bagian CLK-nya, kemudian kita koneksikan ulang. Pastikan USB teman-teman pasang dan kita lakukan identify satu kali lagi, dan ini sudah terdeteksi Qualcomm ya teman-teman. Lakukan checklist direct MMC dan identify. Di sini kita tunggu beberapa saat apakah handphone sudah terbaca. Ini masih bermasalah ya teman-teman. Masih bermasalah ya, pastikan lagi jumperan benar-benar pas, dan setelah diperbaiki jumperan kita ulangi lagi masukkan ke box adapter UV-nya, dan usahakan juga kawat jumpernya tidak terlalu panjang agar mudah prosesnya ya teman-teman. Ini handphone sudah terbaca di bagian UV box-nya. Teman-teman perhatikan di sini kami cek ke bagian health check.
Di sini MMC masih layak ya teman-teman. Untuk kasus ini kita hanya menghapus file MSC ini ya teman-teman. Nah, yang bermasalah di sini biasanya MSC dan kita akan erase MSC ini. Oke, sebelum kita erase kita identify lagi. Ini mengetahui apakah MMC masih terbaca, dan di sini MMC masih terbaca ya teman-teman, dan ini identify-nya masih sukses. Lanjut kita cari lagi file MSC tadi. File MSC ada baiknya kita backup dulu ya teman-teman. Kita backup terlebih dahulu, barulah kita erase ya teman-teman, barulah kita hapus. Ini kita klik, kita checklist satu, kemudian kita read. Ini kita read ini tujuannya kita membackup. Ketika ada kendala lainnya kita bisa restore lagi. Dan ini untuk tempat penyimpanannya bisa teman-teman klik di sini. Klik di sini dan kita diarahkan, dan kami akan pindahkan ke tempat yang mudah kami ingat ya teman-teman. Di sini kami cut terlebih dahulu. Setelah kami cut, kami pindahkan ke dokumen. Nanti tujuannya agar ada kendala bisa kita restore lagi. Setelah kita read back tadi, itu artinya dia sudah tersimpan. Kita identify satu kali lagi ya teman-teman, masih memastikan. Setelah kita identify, kita klik cari lagi MSC, dan kita checklist lagi, barulah kita erase. Oke, ini bagian MSC nya, dan kita lakukan erase ini. Teman-teman klik erase dan tunggu proses penghapusannya. Ini tidak lama ya teman-teman, ini sudah selesai. Jika sudah selesai seperti ini, seharusnya kasusnya sudah selesai, dan kita pastikan terlebih dahulu MMC masih terbaca atau tidak di UV box-nya. Kita lakukan identify satu kali lagi ya teman-teman. Ini keterangannya untuk MSC sudah terhapus. Oke, kita identify dan kita pastikan di sini MMC masih terbaca. Dan kita lepaskan UV box-nya. Setelah kita lepaskan UV box, kemudian kita lepaskan jumperan ya teman-teman. Lepaskan jumperan, dan setelah itu kita bisa coba. Di sini kami lepaskan terlebih dahulu jumperannya, dan kita lakukan pengujian. Oke, ini handphone kita coba untuk hidupkan. Di sini kita akan coba lakukan pengecasan terlebih dahulu, apakah masih sudah ada perubahan atau tidak. Teman-teman tunggu beberapa saat, ini masih sudah muncul logo petir. Nah, ini sudah keluar 1% dan 2% ya teman-teman. Ini menandakan kasusnya sudah selesai dan sudah done ya teman-teman biasanya. Dan ini kita lepaskan dulu dan kita posisikan terlebih dahulu komponennya, dan kita coba untuk hidupkan handphone ini. Setelah erase seperti ini, itu ada beberapa kasus yang terjadi. Itu ada kemungkinan data user selamat, dan tidak menutup kemungkinan juga handphone di reset ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba hidupkan. Ini kita coba untuk hidupkan, dan kita bantu dengan charger. Oke, ini kita pindahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pindahkan posisinya ke meja flashing. Dan ini kita ulangi lagi prosesnya. Semua modemnya, kamera, dan semua modem lainnya sudah kita pasang ya teman-teman. Lanjut kita colok charger seperti ini sebagai bantuan. Daya baterainya yang lemah ya teman-teman. Ini sudah muncul logo petir, dan kita tunggu sudah ada baterai 4%, dan kita coba tekan power ya teman-teman. Sini kita tekan power dan kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan done ya teman-teman. Kalau biasanya itu sih done, tapi ini kita lihat hasilnya lah nanti. Oke, ini sudah muncul logo Realme. Kita tunggu hingga ada perubahan di handphone ini atau tidak. Nah, alhamdulillah sudah muncul logo Realme warna kuning. Jika sudah muncul logo Realme warna kuning seperti ini, biasanya kasusnya sudah done ya teman-teman. Kita tinggal teman-teman tunggu handphone. Ini sudah hidup kembali dan handphone terkunci pola ya teman-teman. Jadi ada beberapa kasus yang mewajibkan format data, dan ini handphone masih bisa diselamatkan datanya. Dan di sini user minta datanya dihapuskan, dan ini sudah kesepakatan juga dengan user. Nah, si user sudah
angkat infonya itu nggak terlalu penting lah, dapat data-datanya. Yang penting handphone ini hidup. Tujuan dia untuk menghapus, kalian dihapus itu agar handphonenya fresh lagi katanya. Oke, di sini kita akan lakukan kita tekan tak lagi tombol power ya teman-teman. Kita coba apakah kita lihat di sini apakah handphone masuk ke recovery mode atau tidak. Kalau tidak kita bisa bentuk ini masuk ya teman-teman. Ini kemungkinan tombol powernya bermasalah, tombol downnya bermasalah ini ya teman-teman. Oke, kita coba format data. Dan di sini kita lihat di sini. Kita coba angkat, apakah kita angkat di bagian tombol powernya, apakah ya teman-teman, kami angkat terlebih dahulu dan kita pisahkan dari fleksibel ya teman-teman. Kita pisahkan. Nah, karena indikasi ini bagian tombol volume down-nya bermasalah. Sebelumnya itu kami cek tombol volume down-nya bermasalah. Nah, ini setelah kita lepas itu tidak masuk lagi ke recovery seperti tadi. Jadi fix permasalahannya ada di bagian fleksibel down-nya bermasalah ya teman-teman. Ini oke, kami juga tidak tahu polanya dan nanti kita akan lakukan ke format data. Oke. Sini kami ulangi untuk prosesnya. Kami tekan power sambil kami tekan juga tombol volume bawah. Dia fix permasalahan ada di tombol volume down ya teman-teman. Di tombol volume down bermasalah. Oke, di sini kami lakukan format data dan kami tunggu beberapa saat hingga handphone ini hidup ya teman-teman. Oke, ini lagi proses swiping datanya. Dan untuk proses swiping data ini membutuhkan waktu juga, teman-teman tunggu hingga selesai. Nanti handphone akan masuk ke penyetingan bahasa. Oke. Kenapa di sini dia tidak turun tombol volumenya? Karena di sini scrubnya tidak kita kunci ya teman-teman. Kalau kita kasih scrub, seharusnya dia turun terus tombol volume down-nya. Ini ada indikasi ya teman-teman, ada indikasi. Oke, ini sudah muncul logo Realme warna kuning. Nah, ini sudah masuk ke penyetingan bahasa. Untuk menghapus akun Google-nya, kita klik panggilan darurat. Di bagian panggilan darurat ini kita ketikkan bintang pagar 813 pagar dan tunggu handphone masuk ke menu. Di sini kita akan lihat tipenya ya teman-teman, dan untuk memastikan ini apakah benar Realme 5 atau Realme 5i. Dan di sini kita masuk ke pengaturan, kita cek di sini, kita masuk ke tentang ponsel. Oke. Kita rubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia dan regionalnya ke Indonesia juga ya teman-teman, agar nanti user tidak pusing untuk ganti bahasa dan regional. Untuk regional kita cari Indonesia dan klik down, ceng to Indonesia. Oke, kita tunggu. Ini sudah berubah ke bahasa Indonesia. Lanjut kita cek tentang ponsel, malah keluar dia. Oke, kita buka lagi pengaturan dan kita cek tentang ponsel lagi untuk memastikan tipe handphone ini. Ini Realme 5i. Ini masih ada ya teman-teman. Tunggu. Kita masuk ke tentang ponsel. Tentang ponsel, teman-teman perhatikan di sini Realme 5 ya teman-teman. Jadi fix benar ini Realme 5 dan kasusnya down setelah kita hapus MSC tadi. Itu dulu dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula semuanya. Jangan lupa di like dan di subscribe serta tinggalkan komentar yang mendukung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.